ada orang tua durhaka pada anak, ini pasti anak yang sakit hati. Ada tak anak durhaka, orang tua durhaka sama anak? Pertanyaan jenius. Ada. Seorang tua melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, anakku durhaka. Umar bin Khattab pemimpin bijaksana. Panggil anakmu. Tabayun, klarifikasi. Ini bapaknya, ini anaknya. Hai anak, ya. Kata bapakmu, kau durhaka. Saya tak mau menghukum langsung. Saya tanya, kenapa kau durhaka? Apa kata si anak? Aku durhaka karena 3, Umar. Pertama, dia carikan ibuku ibu yang tak baik. Yang kedua, dia kasih aku nama yang tak baik. Yang ketiga, dia kasih aku makan yang tak baik. Apa kata Umar? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kau lebih dulu durhaka sebelum anakmu durhaka. Lebih dulu orang tua durhaka sebelum anak durhaka. Saudaraku yang punya pertanyaan, warna kertas pink, kau sudah dibela oleh Sayyidina Umar. Maka pilihkan ibu yang baik, akan lahir anak yang baik. Bagi yang belum menikah, carikan ibu yang baik. Teman saya minjam uang ke bank konvensional. Pada saat akad teman saya tidak keberatan dan sanggup bayar bunganya. Begitu juga saat kredit rumah, dia tidak keberatan. Saya sudah bilang itu riba, tapi kata teman saya, kalau saling menyetujui tidak riba. Oh, begitu. Jadi kalau sama-sama ridho, saya senang kok. Itu enggak riba. Jadi kalau begitu ceritanya enggak ada zina. Karena orang berzina sama-sama ridho. Jadi yang zina itu kalau diperkosa. Kan itu cerita yang kemarin tentang LGBT itu, yang homo itu. Kata dia, kalau sama-sama suka, homo sama-sama suka, itu nggak apa-apa. Tapi kalau diperkosanya, lubang taiknya itu baru. Mengapa mereka itu merasa tersanjung? Karena yang dipakai istilahnya istilah keren, LGBT. Padahal kan pencinta lubang najis. Kenapa pakai istilah lembut? Ustadz itu vulgar, jangan pakai lagi ceramah. Saya tidak senang dengan bahasa dia. Berarti kamu pencinta LGBT. Betul kan? Enak aja. Jadi marah saya jadinya kan. Dia bilang kalau sama-sama ridho menjadi tidak haram. Sepakat seluruh orang di Bogor bahwa jilbab tidak wajib. Apakah hukum Allah menjadi jatuh? Tidak. Hukum Allah tidak jatuh karena kesepakatan manusia. Hukum Allah tidak batal karena sama-sama ridho. Kalau sudah haram, kata Allah haram, walaupun kau senang melakukan. Yang membunuh Sayyidina Ali, yang menikam Ali waktu sembahyang subuh, itu orang Islam apa orang kafir? Orang Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan kafir. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Islam, tapi Khawarij. Apa itu Khawarij? Asal berbeda dengan inya, makanya memusuhi. Inilah cikal bakal, asal embrio, dasar bibit benih-benih radikalisme. Firaun bukan bodoh, bukan. Firaun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Firaun bukan tidak ngerti kalau itu mujizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran, mau membohongi hati nuraninya sendiri, mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohan, dia tahu itu benar, tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun.